Oke, salam sejahtera anak-anakku. Di sini Buning akan memberikan petunjuk di dalam kita praktikum sebelum kalian melakukan ujian praktikum. Nah, percobaan yang pertama itu ayunan sederhana atau disebut bandul matematis. Tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama, menentukan besar percepatan gravitasi bumi yang kalian tahu simbolnya G kecil. Dan yang kedua, menentukan periode ayunan atau bandul matematis yang simbolnya T besar. Nah, tolong perhatikan dasar teori dari percobaan ini. Getaran ayunan sederhana atau getaran ayunan harmonis terjadi jika amplitudo diupayakan cukup kecil sehingga memenuhi persamaan bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. Dalam hal ini L panjang tali ayunan, G percepatan gravitasi. Karena T nanti dan L dapat diukur, maka besar G percepatan gravitasi dapat ditentukan dari rumus di atas. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan, bacakan alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama, statif dan penjepitnya. Kedua, bola logam boleh, bola karet boleh, monggo aja. Terus seutas benang, stopwatch, dan mistar. Berikutnya langkah kerja. Perhatikan langkah kerja yang pertama. Gantungkan bola logam atau karet pada ayunan yang tergantung pada statif. Kedua, ukur panjang tali dari yang paling panjang. Kalau di tabel tertulis 110 cm. Kamu mau buat 125 cm ya boleh. Yang penting di atas 1 meter. Berikutnya yang kedua, sebagai catatan ya nak ya, berikan simpangan ayunan itu kecil nak. Jadi sekitar kurang lebih 10 derajat. Mengapa demikian? Karena biar sinkron sesuai dengan rumus matematis yang T kuadrat sama dengan 2pi akar L per G itu. Nanti kalau simpanganmu terlalu besar, rumus itu kurang valid. Maka tolong ya sekali lagi, sudut simpangannya kecil saja. Berikutnya nak, siapkan stopwatch di tangan kalian. Dan nanti setelah bandul ayunan kamu ayunkan sudah stabil, baru stopwatch dihidupkan. Jangan nanti begitu bandul kamu lepas terus stopwatch dihidupkan, itu nanti kurang bagus, kurang valid. Biar stabil dulu. Setelah stabil dihidupkan, terus diukur sejumlah 10 kali ayunan. Dah berapa itu waktu yang terukur, masukkan di dalam tabel. Lah mengapa kalian mengukur periode satu ayunan kok perlu 10 kali ayunan, kok tidak 1 kali ayunan saja? Ini supaya mendapat hasil yang valid. Kalau 10 kali ayunan kan lebih valid. 10 kali ayunan kamu tahu periode bisa dicari. Nah, data-data itu silahkan dimasukkan di dalam tabel. Yuk, ini tabel pertama, lihat kolom tabel pertama. Ya, panjang tali berubah, tetapi masa kamu buat tetap. Jadi nanti bandulnya itu tetap, jangan diganti-ganti. Dah ya. Nih, masa bandul tetap, panjang tali pertama 110, kedua 90, ketiga 70, keempat 60 cm, dan yang terakhir 40 cm. Nah, misalnya yang pertama dengan panjang tali 110 cm. Tolong diayunkan, cari data untuk 10 kali ayunan. Data 10 kali ayunan ketemu, periode bisa dicari, T kuadrat bisa dihitung, T kuadrat ketemu, L ketemu, G bisa dicari. Nah itu ya nak ya, cara mengisi kolom-kolom data. Nah, itu catatan penting nak.
Biasanya itu praktikumnya itu sudah bagus, wes bener. Hanya kalian tidak cermat di konversi satuan. Kalau G percepatan gravitasi nanti kamu ambil dalam satuan meter per sekon, otomatis panjang tali ya harus disesuaikan, jangan sentimeter tetapi meter, satuan juga dalam sekon. Nah itu yang perlu hati-hati. Oke, yuk analisa data dari data pertama. Pertama, hitunglah besar G dari masing-masing percobaan. Dari masing-masing percobaan dihitung G-nya, setelah itu dirata-rata. Itu analisa pertama. Kedua, buatlah grafik hubungan antara T kuadrat dengan L panjang tali pada kertas milimeter blok. Supaya seragam sama, maka tolong nanti garis vertikalnya itu sebagai fungsi T kuadrat, yang garis horizontal sebagai L panjang tali. Dari grafik itu tarik nanti bentuknya seperti apa, tolong dianalisa. Itu ya nak ya, untuk data 1 dan analisanya. Nah sekarang berikutnya kita akan mengambil data kedua. Ulangi langkah 1 sampai nomor 6 di atas dengan menggunakan massa bandul yang berbeda. Jadi massa bandulnya beda, ukurannya beda-beda, besar kecilnya. Dan dengan panjang tali yang sama, yang tetap. Nah, di sini pada tabel kita tetapkan 50 cm. 50 cm itu panjang minimum ya nak ya. Seandainya kamu mau ambil 70 cm yaitu asal panjangnya tetap. Mau 90 cm ya boleh. Jadi itu 50 cm itu untuk ukuran minimum, panjangnya tetap. Sing diubah massa beban, massa bola tadi. Nah perhatikan kolomnya. Tuh kolom pertama nomor, kedua panjang tali nilainya tetap. Kalau dibuat 50 ya 50 terus. Massa beban silahkan nanti ditimbang berapa gram. Terus diayunkan sama seperti tadi, ambil untuk 10 kali ayunan. 10 kali ayunan. Tahu periode bisa dicari, T kuadrat bisa dicari. Nah, sekarang data 2 itu yang dianalisa apa toh? Mau menganalisa apa? Gateke dari data 2 ini bagaimana hubungan antara periode T dengan massa beban M dari data di atas. Tonton datamu tabel 2 itu bagaimana hubungan T dengan M. Apakah berbanding lurus, apakah terbalik atau mungkin tetap. Nah silakan disimpulkan dari data percobaan. Nah berikutnya ini ada beberapa pertanyaan. Gateke, pertanyaan yang pertama. Berapakah rata-rata percobaan gravitasi yang kamu peroleh? Rata-rata G. Nah ini silahkan dijawab sesuai dengan datamu, analisa data tadi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara T kuadrat dengan L? Terserah kamu simpulkan di situ sesuai dari grafik. Ya, jadi ini sesuai dari grafikmu loh nak, berdasarkan grafik yang kami peroleh bla 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 bla. Nomor 3, besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya periode suatu bandul ayunan? Ini diperoleh dari mana jawaban ini? Sekali lagi dari hasil percobaan. Nah yang terakhir kesimpulan. Dari semua hasil percobaan itu apa kesimpulanmu? Saya beritahu ya nak, kesimpulan itu mengacu kepada tujuan. Tujuannya apa? Direnungke tadi ada 2 tujuan. Nah itulah isi dari kesimpulan. Dah ya nak, itu praktikum ayunan sederhana. Oke, saya kira cukup keterangan dari Buning untuk percobaan ini. Petunjuk praktikum untuk percobaan ayunan sederhana. Alat dan bahan meliputi yang pertama adalah statif. Ini statif ya.
kemudian talinya, kemudian beban atau massa ini, kemudian stop watch, kemudian untuk panjang tali penggaris bisa menggunakan meteran. Kalau di rumah ada meteran itu bisa menggunakan meteran. Nah, untuk langkah percobaan yang pertama adalah menalikan beban, kemudian digantungkan pada statif. Ya, kita tarik di sini, kita gantungkan pada statif. Kemudian kita ukur panjang talinya menggunakan meteran ataupun penggaris ini. Misalkan di LKPD kalian adalah 110 cm, jadi kita ukur di sini sampai pusat massa dari bola. Kita ukur 110 cm. Kalau ini 1 meter, bisa kalian tambahkan 10 cm menggunakan penggaris yang kecil. Ya, kalau meterannya sampai 100 lebih bisa menggunakan meteran. Ya. Kemudian setelah itu kita berikan simpangan yang kecil, kira-kira 10 derajat. Jadi bisa kalian simpangkan. Nah, di sini nanti kalian tunggu sampai untuk ayunannya stabil dulu. Jadi setelah kalian lepaskan, nanti setelah stabil baru kalian hidupkan stopwatchnya, ya, sampai 10 kali ayunan. Tuh. Jadi misalkan ini kita berikan simpangan di sini, misalnya 10 derajat. Nah, di sini nanti kalian lepaskan dulu. Nah, kalau sudah, nah kita tunggu dulu ya. Jadi kalau misalkan ini belum stabil, kita ambil di sini, misalkan biar stabil dulu untuk ayunannya. Nah, bisa kita hitung untuk stopwatchnya, kita hidupkan mulai dari sampai 10 kali ayunan. Nah, setelah 10 kali ayunan kalian hitung, setelah 10 kali kalian matikan, kemudian stopwatchnya menunjukkan berapa sekon. Setelah itu kalian ganti untuk talinya, itu kalian panjangnya diganti-ganti sesuai di LKPD kalian. Misalkan di situ 110, kemudian 90. Jadi nanti kalian ukur 90, kemudian 70, 60 dan 40. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kalian analisa datanya di LKPD. Itu untuk data yang pertama. Sedangkan untuk data yang kedua, nanti panjangnya itu kita buat tetap. Jadi di situ di LKPD kalian misalkan dicontohkan ada 50 cm. Jadi kalian nanti mengukur itu, misalkan di sini nanti kalian ukur 50 cm, bisa kalian putar talinya sampai sekiranya itu 50 cm gitu ya. Jadi bisa untuk 50 cm misalkan di sini. Nanti kalian ukur aja kira-kira 50 cm gitu ya. Berarti ini masih perlu dinaikkan lagi sampai 50 cm. Kemudian setelah itu kalian ganti untuk bebannya. Sekarang untuk data yang kedua yang diganti adalah bebannya. Di sini ada beban yang satunya, misalkan beban ini. Kemudian ada beberapa lagi misalkan menggunakan beban yang lain yang bebannya berbeda-beda untuk masanya. Nah, nanti untuk percobaan sama. Jadi kalian berikan simpangan, kemudian dihitung untuk waktu untuk 10 kali ayunan. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel di LKPD. Untuk data yang kedua, setelah itu nanti tinggal mengolah untuk datanya. Oke, saya kira cukup untuk petunjuk praktikum ayunan sederhana.